Lebih lengkap terkait banjir di Karawang, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi. Adi, selamat petang. Adi, dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, sudah berkali-kali kawasan ini terendam banjir. Bagaimana penanganan banjir di sana dan apa sesungguhnya yang menjadi penyebab banjir di kawasan perumahan ini terus terjadi, Adi? Ipo dan juga saudara, penanganan korban banjir di wilayah Kabupaten Karawang sejauh ini yang kami pantau adalah pertama, memastikan seluruh warga terdampak banjir yang kami dapatkan datanya mencapai lebih dari 30 jiwa ini mengungsi atau terselamatkan dari banjir yang merendam di 31 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Dan dalam hal ini BPBD, Dinas Sosial serta TNI Polri berupaya melakukan evakuasi sejumlah warga yang kemudian beberapa hal lainnya ini terjebak banjir serta mengevakuasi ke sejumlah titik. Sementara untuk penanganan lainnya seperti untuk memenuhi kebutuhan makan serta kebutuhan lainnya, Dinas Sosial bersama relawan, BPBD dan pihak lainnya ini melakukan memasak atau membuka dapur umum di sejumlah titik dan kami pantau terpusat di Dinas Sosial untuk kemudian nantinya akan didistribusikan kepada seluruh warga terdampak banjir. Dan total warga yang mengungsi yang kami pantau, yang kami dapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada sekitar 6.257 jiwa yang saat ini menempati sejumlah titik pengungsian mulai dari masjid, kemudian tenda-tenda yang dibangun oleh BNPB, BPBD, Dinas Sosial, serta sejumlah tempat yang dianggap aman dari banjir yang terjadi mulai dari 2 pekan hingga saat ini. Sementara terkait penyebab banjir yang terus terjadi di wilayah Kabupaten Karawang, yakni berdasarkan pantauan serta informasi yang kami dapat, tingginya curah hujan serta meluapnya sejumlah sungai besar di wilayah Kabupaten Karawang seperti Sungai Citarum, Sungai Cibeet, Sungai Kalimbawa, serta Sungai Cilamaya ini menjadi penyebab utama. Pasalnya, 4 sungai ini selain berada di wilayah Kabupaten Karawang juga menyumbang banjir kiriman dari wilayah hulu keempat sungai tersebut, sehingga banjir yang terjadi ini terus berulang dan menyebabkan tinggi banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang ini terjadi mulai dari ketinggian 1 meter hingga yang terparah mencapai 3 meter. Oleh karena itu, dengan kondisi ini warga harus mengungsi ke sejumlah tempat aman dan memang beberapa hari lalu banjir sempat surut dan menyisakan 3 kecamatan saja. Namun demikian, dengan masih tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang serta wilayah hulu sejumlah sungai tersebut membuat banjir kembali terjadi. Sementara upaya jangka panjang yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang dengan membangun pintu air di lokasi titik masuknya air, yakni di pertemuan arus Cibeet dan Sungai Citarum. Dan saat ini progres pembangunan masih sekitar 10 hingga 20% dan ditargetkan September nanti bendungan atau pintu air yang menjadi pengendali banjir ini akan selesai dan diharapkan bisa meminimalisir dampak yang terjadi atau dampak yang ditimbulkan banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang, utamanya wilayah tempat saya melaporkan di Desa Karangligar ini. Ivo. Banjir masih terjadi di Karawang, Jawa Barat, di mana ada 6.200 lebih jiwa mengungsi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi. Selamat bertugas kembali.